Hai, bersama Dian di sini, dan di video kali ini aku ingin membahas tentang mobil listrik yang membawa label Zero Emission. Mobil listrik sedang ramai diperbincangkan saat ini, karena digadang-gadang jadi solusi untuk kendaraan yang ramah lingkungan. Regulasi mobil listrik pun sudah dikeluarkan di Indonesia belum lama ini, dan beberapa pameran mobil listrik dilaksanakan. Pertanyaannya, apakah benar mobil listrik ini zero emission alias tidak menghasilkan emisi yang mencemari udara? Apa benar mobil listrik ini ramah lingkungan? Mari kita bahas. Beberapa produsen mobil listrik mengklaim bahwa produknya zero emission. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa saat mobil mengaspal di jalanan, si mobil tidak menghasilkan emisi karbon yang mencemari lingkungan. Karena energi penggeraknya adalah listrik. Itu memang benar. Dibandingkan dengan mobil konvensional, mobil listrik tidak menghasilkan karbon dioksida di jalan saat dia mengaspal. Tapi tunggu dulu, jika kita tidak melihat emisi karbon secara langsung, apakah ini berarti mobil listrik tidak menghasilkan emisi karbon? Mari kita pertimbangkan dari 3 sisi yang berbeda, yaitu segi pemakaian, material dan produksi, juga dari segi akhir hidup si mobil listrik itu sendiri. Dari segi pemakaian, mobil listrik menggunakan listrik sebagai penggeraknya. Tapi pertanyaannya, dari manakah energi listrik ini berasal? Apakah tidak menghasilkan emisi? Sayangnya, listrik di dunia ini bukan dihasilkan oleh Azula dan keluarganya dalam film Avatar yang bisa menghasilkan listrik tanpa emisi sama sekali. Listrik dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik yang beragam macamnya, seperti tenaga uap, nuklir, surya, air, dan juga angin. Jika dihasilkan dari tenaga air, surya, dan angin, bisa dibilang total emisi karbon yang dihasilkan cukup rendah. Akan tetapi, jika listrik yang dipasok itu berasal dari tenaga uap, maka emisi karbon yang dihasilkan cukup besar. Mengapa bisa begitu? Itu karena pembangkit listrik yang memanfaatkan uap untuk menghasilkan listrik, sistemnya tuh mereka produksi uap dengan memanaskan air, di mana energinya ini didapatkan dari pembakaran bahan bakar, seperti batu bara, gas alam, minyak bumi, atau diesel. Pembakaran bahan bakar ini tentu menghasilkan emisi karbon, lebih-lebih lagi jika yang dibakar adalah batu bara, hasil pembakarannya juga menghasilkan abu. Jadi, jika sumber energi listrik berasal dari pembangkit listrik yang sifatnya membakar bahan bakar, mobil listrik ini sama saja juga menghasilkan emisi karbon. Hanya lokasinya saja yang berbeda. Jika mobil konvensional menghasilkan emisi di jalanan, maka mobil listrik ini menghasilkan emisi karbon di pembangkit listrik. Jadi, mobil listrik ini bisa dibilang lebih ramah lingkungan jika sumber energi listriknya berasal dari pembangkit listrik yang rendah emisi karbon seperti tenaga air, surya, angin, panas bumi, atau energi nuklir. Sementara, jika sumber energi listriknya berasal dari pembangkit listrik yang menghasilkan emisi karbon yang cukup tinggi seperti PLTU, PLTGU, PLTG, atau PLTD, yang sebagian besar memanfaatkan batu bara, gas alam, dan diesel, maka penggunaan mobil listrik ini hanya memindahkan emisi karbon ke tempat lain. Lalu, bagaimana nih di Indonesia? Menurut data, lebih dari 85% pasokan listrik di Indonesia berasal dari pembangkit listrik yang memanfaatkan bahan bakar seperti batu bara, minyak, gas alam, dan diesel. Pembangkit listrik tenaga uap di mana batu bara dan minyak bumi sebagai bahan bakar utama mendominasi pasokan listrik di Indonesia tahun 2017. Jika kita bandingkan mobil konvensional dengan mobil listrik pada jarak dan waktu yang sama, mobil listrik baru bisa mengalahkan mobil konvensional dari segi lingkungan ketika digunakan sebanyak lebih dari 50.000 km. Ini untuk negara yang sumber listriknya mayoritas dari batu bara. Dengan kata lain, jika dalam masa hidup mobil listrik ini digunakan kurang dari 50.000 km, maka dia memberikan dampak kepada lingkungan yang lebih buruk dibanding kalau kita menggunakan mobil konvensional. Solusi utama jika ingin mobil listrik ini memberikan dampak positif terhadap lingkungan dari segi penggunaan, pertama-tama kita harus beralih dulu dari sumber listrik yang kurang ramah lingkungan ke sumber listrik yang lebih ramah lingkungan. Dan selain itu, emisi karbon ini bukan hanya dihasilkan saat mobil sudah mengaspal, tapi dalam proses pembuatan mobil itu sendiri, nyatanya dia membutuhkan energi dan juga menghasilkan emisi. Pada produksi mobil listrik, penyumbang emisi terbesar adalah pada produksi komponen baterai. Besarnya emisi karbon yang dihasilkan pada pembuatan baterai menyebabkan total emisi pembuatan mobil listrik ini juga makin besar. Jika kita bandingkan, pembuatan satu mobil listrik menghasilkan emisi karbon 74% lebih besar dibanding dengan produksi satu mobil konvensional.
Sementara, baterai ini juga tidak bertahan selamanya. Beberapa produsen mobil listrik memberi jaminan bahwa baterai akan bertahan selama 8-10 tahun. Namun, kondisi baterai juga dipengaruhi oleh kebiasaan pengguna dalam mengisi daya. Jika baterai selalu diisi 100%, maka baterai hanya mampu bertahan kurang lebih 600 kali pengisian. Jika baterai ini udah nggak bisa digunain lagi, tidak ada kata lain selain mengganti dengan baterai yang baru, di mana harga baterai ini cukup mahal. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana ketika mobil listrik ini sudah mencapai end of life atau tidak dapat digunakan lagi? Beberapa pihak berpendapat bahwa baterai dari mobil listrik lebih baik untuk didaur ulang, mengingat material litium merupakan salah satu material yang jumlahnya terbatas. Sayangnya, riset menunjukkan bahwa mendaur ulang baterai membutuhkan energi 38-45% lebih banyak energi, serta menghasilkan 16-20% lebih banyak emisi dibandingkan dengan produksi awal baterai. Kesimpulannya, kurang tepat rasanya jika kita melabelkan zero emission pada mobil listrik, karena sejatinya mobil listrik tetap menyumbang emisi karbon dari material, produksi, pemakaian, hingga akhir masa hidup dari mobil itu sendiri. Sekian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Juga jangan sungkan ya untuk komen sebagai masukan buat aku. Jika ada salah, aku minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Untuk support aku, please like and subscribe ya. Bye!